kemarin kita sudah berbincang-bincang dengan CEO dari PT Sankarya Mandiri, yakni Mbak Surtika Ayuningsih ya. Dan kita kemarin mengetahui fakta bahwa Mbak Ayu ini merintis bisnisnya dari nol gitu kan. Nah, di video kali ini kita akan menggali informasi lebih dalam lagi terkait dengan bagaimana cara memulai bisnis properti dari nol. Bentuk badan usaha apa yang harus kita miliki untuk bisa menjadi developer, kemudian berapa modal yang dibutuhkan, kemudian pengetahuan apa yang harus dimiliki. Pastinya akan sangat inspiratif sekali. Nah, pertanyaan pertama nih Mbak, untuk menjadi developer ya, untuk menjadi seorang developer itu apakah harus berbentuk badan usaha gitu kan? Misalnya saya beli tanah ya, saya beli satu petak tanah gitu, atau beberapa petak tanah, kemudian saya bangun rumah. Apakah saya bisa dikategorikan sebagai developer properti? Kayak pertanyaan Mas Rian tadi, kalau kita sebagai individu nih, terus beli tanah 1 petak, 2 petak, terus kita bangun, kita jual, apakah hal seperti itu bisa termasuk kategori developer? Mungkin lebih ke developer individu ya kalau seperti itu ya Mas Rian. Tapi kalau developer sendiri itu harus berbadan hukum ya. Kita harus mendirikan suatu perusahaan, CV ataupun PT, karena di mana PT ini banyak keuntungannya. Termasuk kita untuk menembus birokrasi perizinan itu udah pasti kita PT lagi, bukan individu ya. Terus kita pembangunan rumah FLPP, rumah subsidi, terus PKS, perjanjian kerjasama sama beberapa fasilitas perbankan, itu kita harus pakai PT Mas. Kalau individu itu nggak bisa. Berarti kalau misalnya saya punya tanah, kemudian saya bangun rumah, mau saya jual gitu, apa sulit juga prosesnya Pak? Mengingat saya bukan PT kan, maksudnya kita pasti mulai dari kita punya tanah, kita bangun rumah, kemudian kita jual gitu kan. Apakah sulit memang kalau seperti itu untuk mendapatkan perizinan atau pembiayaan? Kalau kita punya tanah, terus kita bangun sendiri 1-2 unit rumah, itu izinnya beda Mas Rian. Kalau pribadi itu lebih ke IMB aja sih, izin mendirikan bangunan, kita udah bangun aja Mas. Udah bangun, begitu jadi kita pasarkan lewat Instagram, terus kayak TikTok, terus personal lah ya. Itu kita langsung laku aja, udah selesai. Cuman ada cumannya nih Mas Rian ya. Kalau individu itu biasanya perbankan tidak bisa membiayai, sedangkan untuk saat ini orang yang kalangan menengah ke bawah ya, 80% mereka menggunakan fasilitas perbankan. Nah, kalau pribadi biasanya perbankan belum bisa membiayai. Setahu saya mereka harus berbadan hukum, KPR kayak itu loh Mas ya. KPR itu bisa dibiayai untuk kayak PT. Kalau pribadi mungkin belum ya Mas ya. Kemudian Mbak Ayu, gimana proses pendirian badan hukum yang nantinya bergerak di bidang properti ini? Apa yang harus kita miliki terlebih dahulu? Apakah sama dengan pendirian badan hukum di bisnis lain ataukah berbeda gitu kan? Karena kalau kita tahu sekarang perizinan berbisnis itu bisa kita bisa membuat NIB, nomor induk berusaha, secara online dan 10 menit jadi gitu. Tetapi gimana dengan developer properti ini? Apa yang harus kita miliki terlebih dahulu untuk nantinya bisa mendirikan badan usaha di bidang properti ini? Itu yang pertama kali itu skill ya Mas ya. Skill. Kalau kita nggak punya skill di situ, ya kita nggak mungkin bisa membuat PT yang bergerak di bidang developer, kontraktor ya tentunya. Skill kita di situ. Yang kedua modal pastinya ya, karena orang yang bergerak di bidang developer kontraktor modalnya pasti tidak sedikit gitu. Modal, terus kita untuk kita bikin PT ke notarial, habis itu untuk mendapatkan NIB dan lain-lain dapat diakses melalui OSS online juga, terus nanti disahkan, terus untuk pajak dan lain-lain nanti bisa diaktifkan ke birokrasi di mana PT itu berdiri. Seperti itu Mas Rian. Kalau individu lebih mudah sih. Individu itu cuma kita punya sebidang tanah, kita lihat dulu ini tanahnya masuk di zona apa. Contoh zona hijau, kan ada itu peraturan zona hijau. Hijau itu kayak lahan pertanian ya Mas ya. Di sertifikat paling belakang itu biasanya ada. Terus ada kuning itu untuk pemukiman, terus merah itu untuk pabrik. Kalau zona kita di hijau, kita harus mengubah dulu ke kuning. Tapi kalau udah kuning, kita tinggal pengeringan aja. Pengeringan menjadi pekarangan. Habis itu sertifikat
udah pasti harus atas nama sendiri ya Mas ya, atas nama sendiri. Terus kita bikin IMB, terus habis itu pembangunan udah deh selesai, tinggal jual aja. Kalau pribadi lebih ini ya, nggak ribet, yang penting kita pegang IMB udah selesai. Terkait dengan pengajuan perizinan Mbak, tadi kan perizinannya ada IMB, kemudian sertifikatnya harus ditingkatkan. Kemudian berapa lama proses pengajuan perizinannya Mbak? Tadi kan Mbak Ayu menyampaikan ya bahwa ada zona-zona yang harus disesuaikan terlebih dahulu ya untuk bisa menjual hunian kita kan, properti yang nantinya kita bangun itu. Nah, prosesnya dari pertama kali kita misalnya sertifikatnya sudah atas nama saya, kemudian pengen sampai kita bisa mulai membangun itu biasanya butuh berapa lama dan mengeluarkan biaya berapa untuk kita bisa mengurus perizinan tersebut? Proses dari tanah kosong ya Mas ya, tanah kosong, sertifikat dibalik nama sendiri, terus sampai keluar IMB itu biasanya memerlukan waktu 3 maksimal sampai 6 bulan, karena dimana proses balik nama sertifikat, perubahan zona sampai keluar IMB itu memerlukan waktu segitu. Itu tergantung daerah masing-masing, dan untuk biayanya pun tergantung daerah masing-masing dan tergantung nilai jual di situ, NJOP-nya berapa gitu, karena kan pajak itu kan per daerah ada peraturannya sendiri-sendiri, balik nama pun sendiri-sendiri, sampai proses pengeringan sampai keluar IMB per daerah itu memiliki nilai sendiri-sendiri gitu Mas. Berarti seperti itu ya, jadi tergantung dari luasan tanahnya juga berarti ya, NJOP tanah di sebuah wilayah, kemudian jangka waktunya juga tergantung wilayah yang teman-teman pengen bangun rumah itu gitu kan. Mungkin di wilayah yang padat pembangunan lebih lama ya dibandingkan dengan yang tidak padat pembangunan, seperti itu. Terima kasih sudah menyaksikan, semoga informasinya dapat memberikan inspirasi bagi teman-teman yang ingin masuk ke dunia properti.